Ya, nanti dia akan menghasilkan kata ya. Ini dia cukup banyak dalam satu tangkainya ya, seperti ini adalah hasil dari Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, ini adalah tanaman porang yang di bulan-bulan ini atau di bulan Februari rata-rata sudah mulai memunculkan kata. Jadi katanya sudah kelihatan atau bulbil yang tumbuh di atas tangkainya atau di atas daun ya. Ini sudah mulai muncul. Lalu di sini saya juga akan membagikan pengalaman saya bagaimana caranya agar katak porang itu dia tumbuh lebat, dia tumbuh banyak dalam satu pohonnya. Nanti saya akan membagikan ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin sahabat petani porang kreatif yang memiliki pengalaman lain bagaimana cara agar katak porang ini tumbuh banyak dan lebat, nanti bisa sharing, bisa berbagi di kolom komentar nanti caranya seperti apa. Nah, di sini kebetulan nanti saya akan membagikan bagaimana yang biasa saya lakukan agar jumlah produksi kataknya ini dia banyak dan juga menghasilkan katak yang lebih besar. Nah, ini seperti ini ya, nanti dia akan menghasilkan katak ya. Ini dia cukup banyak dalam satu tangkainya ya, seperti ini adalah hasil dari apa yang telah saya lakukan ya. Jadi nanti akan saya bagikan caranya berdasarkan pengalaman saya tentunya. Nah, ini adalah kataknya yang tumbuh dalam satu pohon. Oke, lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya. Caranya seperti ini adalah cara bagaimana agar katak porang atau bulbil itu dia tumbuh lebat. Dan yang harus kita ketahui adalah di fase-fase generatif ya. Fase generatif itu artinya dia adalah fase pembentukan katak atau bulbil dan juga fase pembentukan umbi. Nah, fase generatif ini biasanya ditandai ketika katak atau bulbil dia sudah mulai tumbuh, dia sudah mulai kelihatan. Nah, pada saat itu adalah waktunya kita melakukan pemupukan menggunakan POC atau pupuk organik cair. Dan caranya kita bisa melakukan dengan cara penyemprotan, nanti akan kita praktekkan langsung di lahan. Nah, di sini ini saya menggunakan, ini adalah POC, pupuk organik cair. Yang pupuk organik cair ini adalah saya buat sendiri dari urin kelinci yang sudah difermentasi. Ini yang biasa saya gunakan untuk saya semprotkan ke tanaman porang, sehingga nanti di fase generatif ini dia akan memicu pertumbuhan katak dan juga umbi menjadi lebih produktif lagi. Nah, caranya seperti ini. Pertama, pupuk organik cair ini dari urin kelinci kita tuangkan. Nah, kita tuangkan seperti ini. Kemudian untuk takarannya kita menggunakan yaitu gelas air mineral. Nah, gelas air mineral seperti ini takarannya dalam satu tangki spray seperti ini ya. Ini kurang lebih dia volumenya adalah 16 liter dalam satu tangki. 16 liter kita menggunakan 1,5 atau 2 gelas air mineral. Nah, seperti ini satu. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi dosisnya adalah 1,5 sampai 2 gelas air mineral ya. Ini tergantung dari seberapa lama POC ini dibuat. Seperti itu caranya. Nah, jika teman-teman mungkin tidak ada waktu atau mungkin tidak mau ribet untuk membuat POC sendiri atau melakukan fermentasi sendiri, itu bisa menggunakan pupuk organik cair atau POC dari pasaran ya. Itu di pasaran banyak beredar dan biasanya di toko-toko pertanian itu juga banyak. Intinya semua POC itu yang digunakan itu semua intinya sama. Dia POC ini dia memang sengaja dibuat untuk menyuburkan tanaman. Tetapi yang perlu kita ketahui di fase generatif itu adalah usahakan yang memiliki kandungan kalium yang tinggi sehingga nanti akan membuat katak dan umbi ini dia lebih produktif.
Oke, setelah kita tuangkan ke dalam tangki spray ini, kita tambahkan air sampai penuh. Oke, setelah ini selesai, kita isi dalam satu tangki spray ini adalah tadi menggunakan dari POC urin kelinci adalah 2 gelas air mineral, dan juga kita tambahkan air sampai tangki ini penuh, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita menuju ke lahan. Oke, jadi ini adalah porang satu musim yang ditanam dari katak, dan ini kita lakukan penyemprotan POC. Nah, ini sudah kita semprotkan menggunakan POC kurang lebih 2 kali, sudah 2 kali ya, rata-rata untuk lahan di sini ini 2 kali. Ini saat ini kataknya di tunas pertama sudah sebesar ini. Nah, kelihatan. Kemudian ini juga di tunas pertama. Di tunas pertamanya kataknya sudah menghasilkan sebesar ini, bahkan daripada bibit yang kita tanam ini lebih besar katak yang dihasilkan dari tunas pertamanya saja. Nah, penyemprotan POC ini bisa kita lakukan sejak di musim pertama, tetapi yang perlu kita ketahui, penyemprotan POC sebaiknya adalah di fase generatif porang, ketika diawali dari katak dia mulai tumbuh atau mulai muncul. Ini adalah waktunya penyemprotan POC, dan jarak penyemprotan POC atau intervalnya itu kurang lebih adalah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita lakukan penyemprotan. Nah, yang perlu kita ketahui, jadi untuk penyemprotan POC ini adalah pertama yaitu untuk waktu. Jadi untuk waktu penyemprotan POC itu yang baik adalah pagi hari, yaitu di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, dan juga di sore hari itu adalah masa terbaik yang kedua. Yang terbaik pertama itu adalah pagi, yang kedua adalah sore, yaitu di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu adalah waktu penyemprotan yang bagus. Kenapa? Karena di jam-jam itu adalah waktunya stomata atau mulut sel dari daun ini dia membuka. Waktu membuka stomata itu adalah di pagi hari dan sore hari. Ketika kita menyemprotkannya itu adalah di siang hari, maka stomata dia akan menutup. Ya, itu yang perlu kita ketahui, waktunya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara penyemprotannya. Cara penyemprotan POC itu yang benar adalah dia disemprot dari bawah. Jadi dia disemprotkan dari bawah daun. Nah, ini yang banyak yang masih belum tahu ya. Ini adalah kenapa kita menyemprotkan POC ini dari bawah daun. Karena letak stomata daun itu yang paling banyak dia berada di bawah daun, bukan di atas daun. Ini adalah letak stomata. Letak stomata atau mulut sel itu dia berada di bawah dari daun itu. Jadi penyemprotannya langsung saja kita praktekkan seperti ini caranya.
Oke, jadi seperti itu tadi caranya, bagaimana cara supaya katak porang atau bulbil ini dia lebih produksinya lebih banyak dan juga lebih besar. Kita menggunakan aplikasi pupuk POC atau pupuk organik cair. Nah, yang kembali yang perlu diperhatikan pertama adalah waktu penyemprotan, yaitu di pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua adalah cara penyemprotan, kita semprotkan dari bagian bawah daun. Nah, itu. Jadi 2 poin penting ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penyemprotan. Dan juga masa penyemprotan adalah ketika katak ini dia sudah mulai muncul atau memasuki masa generatif porang. Nah, oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.